Ada satu bagian yang saya rasa cukup menarik dari kasus Ferdy Sambo, yaitu isu mengenai pelecehan seksual. Walaupun dugaan mengenai pelecehan seksual ini sudah dihentikan proses penyelidikannya, namun isu ini masih terus bergulir di tengah masyarakat, dan juga termasuk terdakwa sendiri, yakni Ferdy Sambo, sering menggunakan narasi ini. Kalau proses hukum mengenai pelecehan seksual sendiri sudah dihentikan, lalu untuk apa Ferdy Sambo masih menggunakan narasi tersebut di pengadilan? Apakah narasi tersebut hanya sekedar alibi semata dari Ferdy Sambo? Ataukah jangan-jangan memang dia punya sesuatu yang bisa ia tunjukkan sebagai bukti bahwa pelecehan seksual di Magelang itu benar adanya? Selama ini kita sudah mengabaikan begitu saja cerita tentang pelecehan seksual, karena pihak kepolisian sudah mengatakan bahwa mengenai pelecehan seksual sendiri sudah dihentikan prosesnya, proses hukum maksudnya. Sekedar catatan, dugaan mengenai pelecehan seksual yang tidak dilanjutkan proses hukumnya itu adalah dugaan pelecehan seksual di Duren 3. Jadi lupus deliknya itu di Duren 3. Sedangkan yang sering didengungkan oleh Ferdy Sambo di pengadilan adalah pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Nah, membahas mengenai dugaan pelecehan seksual ini, isu tentang pelecehan seksual ini, beberapa waktu yang lalu, sebuah diskusi yang ditayangkan di kanal YouTube Metro TV yang dipandu oleh Sylvia Iskandar, kalau saya tidak salah namanya. Yang hadir dalam diskusi tersebut ada pengacara keluarga Brigadir Joshua, adik dari Brigadir Joshua, dan juga pakar hukum pidana Dr. Jamin Ginting. Pembawa acara tersebut bertanya kepada Dr. Jamin Ginting begini, Pak Jamin Ginting, dari Ferdy Sambo selalu ada alibi emosional. Saya marah, saya emosional. Apakah alibi emosional itu bisa menghindarkan Ferdy Sambo dari pasal pembunuhan berencana? Itu pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara tersebut kepada Dr. Jamin Ginting. Lalu Pak Jamin menjawabnya begini, nah ini yang menarik. Jadi kelihatannya kalau yang saya amati, Pak Ferdy Sambo ini tetap mengatakan bahwasannya ada motif terkait pelecehan seksual. Saya yakin ada buktinya. Pak FS punya bukti tentang ini. Tapi apakah bukti itu akurat atau tidak akurat terkait pelecehan seksual itu yang nantinya kemungkinan kita lihat. Tapi suatu ketika dia akan menunjukkan. Salah satu contohnya, apa mungkin ini menurut penafsiran saya, ada video yang di Magelang terkait dengan adanya kegiatan tersebut. Saya nggak tahu kegiatan apa. Kelihatannya arahnya ke sana. Karena saya lihat di konsistensi terkait dengan itu terus dan tidak bisa dihentikan sama Pak FS. Berarti dia yakin ada alat bukti yang akan dihadirkan nantinya waktu dia diberikan kesempatan. Itulah jawaban dari Dr. Jamin Ginting atas pertanyaan dari pembawa acara tersebut. Kalau dipikir-pikir, ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Pak Jamin Ginting, bahwa Ferdy Sambo selalu mengulangi terus cerita mengenai pelecehan seksual, padahal masalah itu sudah dihentikan proses penyelidikannya. Kenapa Ferdy Sambo terus-terus mengulangi
cerita tentang pelecehan seksual itu agar Ferdy Sambo tidak sedang buang-buang waktu untuk terus mengulangi narasi mengenai pelecehan seksual. Kalau dia tidak punya sesuatu sebagai senjata yang bisa dia tunjukkan di hadapan majelis hakim bahwa memang benar adanya mengenai pelecehan seksual, walau bukan yang di Duren 3, tetapi yang di Magelang. Kalau ternyata benar ada pelecehan seksual di Magelang, maka alibi dari Pak Ferdy Sambo yang selalu mengatakan dia marah, dia emosional karena martabat keluarganya direndahkan, bisa jadi itu menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk kemungkinan Ferdy Sambo diberikan keringanan hukuman nantinya. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap korban adalah tindakan spontanitas karena luapan emosional mengetahui istrinya dilecehkan, dia di luar kontrol. Tanpa banyak bertanya, Ferdy Sambo langsung menghabisi Joshua. Maka pasal pembunuhan berencananya itu bisa gugur. Jadi membunuh Brigadir Joshua adalah tindakan spontanitas, bukan terencana. Sekali lagi, itu kalau Ferdy Sambo bisa membuktikan alibinya selama ini bahwa ada pelecehan seksual di Magelang. Tapi kalau cerita itu tidak ada buktinya, itu berarti dia sedang buang-buang waktu percuma di hadapan majelis hakim. Jadi apakah Ferdy Sambo punya bukti mengenai dugaan pelecehan seksual di Magelang yang bisa dia pakai sebagai senjata untuk membela diri? Kita tunggu saja di ujung ceritanya.